saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita dapat bertemu kembali untuk renungan pagi bersama, dan kita juga bersyukur karena kita masih ada peluang untuk saat teduh bersama-sama melalui saluran bangkit ini. Jadi terlebih dahulu, mari kita berdoa, dan saya sendiri yang akan memimpin kita untuk doa permulaan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami sekali lagi dapat bangun untuk menikmati hari yang baru. Kami bersyukur karena kami dapat mengadakan renungan pagi bersama. Kami serahkan setiap pribadi, kiranya setiap kami yang mengikuti, diberkati, dikuatkan, disegarkan melalui firman-Mu. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa, mari kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, demikianlah pujian kita untuk pagi ini. Jadi bagi saudara-saudari yang sedang mengikuti live ini, mari kita sama-sama ambil Alkitab kita, dan kita buka 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai ayat ke-10. 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai ayat ke-10. 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai ayat ke-10. Dan tema kita untuk pagi ini, adakah Anda dipanggil? Adakah Anda dipanggil? Jadi saudara-saudari, sebelum saya membuat perkongsian pagi ini, saya senang sekali membacakan kita teks yang kita akan lihat bersama pada hari ini, diambil daripada 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayat pertama berbunyi demikian, sementara itu Samuel yang masih kanak-kanak sedang mengabdi kepada Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu jarang sekali ada firman dan penglihatan daripada Tuhan. Pada suatu malam, Eli yang sudah sangat tua dan hampir buta sedang tidur di biliknya. Pada masa itu Samuel tidur di dalam rumah Tuhan, tempat letaknya tabut perjanjian Allah. Sebelum fajar, ketika pelita di atas mezbah masih menyala, Tuhan memanggil Samuel. Samuel menjawab, "Ya Tuhan." Ya Tuhan. Kemudian dia lari kepada Eli dan berkata, "Tuhan memanggil saya." Lalu saya datang. Tapi Eli menjawab, "Aku tidak memanggil engkau, pergilah tidur." Lalu Samuel pergi tidur semula.
Kemudian Tuhan memanggil Samuel lagi. Samuel tidak tahu bahwa yang memanggilnya itu Tuhan, karena belum pernah Tuhan berfirman kepadanya. Oleh itu dia bangun dan pergi kepada Eli dan berkata, Tuhan memanggil saya, lalu saya datang. Tetapi Eli menjawab, Aku tidak memanggil engkau, anakku, pergilah tidur. Tuhan memanggil Samuel pada kali ketiga. Lalu Samuel bangun dan pergi kepada Eli. Dia berkata, Tuhan memanggil saya, lalu saya datang. Kemudian Eli sadar bahwa Tuhan yang memanggil anak itu. Oleh itu Eli berkata kepada Samuel, Pergilah tidur. Jika engkau dipanggil lagi, jawablah, berfirmanlah, Ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Lalu Samuel balik ke tempat tidurnya. Kemudian Tuhan datang dan berdiri di tempat itu serta memanggil dia lagi. Samuel, Samuel. Samuel menjawab, Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi ini. Nah, saudara-saudari, pagi ini mungkin ada yang dikejutkan untuk bangun atau yang dipanggil untuk bangun. Dan bagaimana reaksi kita ataupun reaksi Anda? Mungkin ada yang bila dikejutkan atau dibangunkan, mungkin ada yang terus mendengar. Mungkin ada yang tidak ada respon ataupun memberi alasan ketika dikejutkan, dipanggil atau dibangunkan. Nah, selain itu, apakah Anda pernah dipanggil? Terpanggil untuk suatu pelayanan? Dan bagaimana respon Anda? Oleh itu, saudara-saudari, mari kita melihat bagaimana respon Samuel ketika dia dipanggil oleh Allah. Dalam 1 Samuel ini kita tahu bahwa imam-imam Israel keruntuhan akhlak, kehilangan penglihatan dan pendengaran rohani, sehingga bangsa itu menuju bahaya. Jadi Samuel dipakai oleh Allah sebagai utusannya, dan dikatakan umur Samuel baru saja mencapai usia 12 tahun pada ketika itu. Ketika Samuel dipanggil, dia sedang tidur. Dan Allah memanggil dia sebanyak 3 kali. Ketiga kali itulah dia berpikir bahwa yang memanggil dia itu ialah tuannya Eli. Kali pertama dia dipanggil, Samuel menjawab dan berlari kepada tuannya. Dan ini memperlihatkan bagaimana sikap dan kebertanggungjawabannya yang menunjukkan kesediaannya untuk melayani. Namun demikian dia tidak tahu siapa sebenarnya yang memanggil dia. Nah, ini juga menjadi kecenderungan kita, saudara-saudari. Terkadang ketika kita dipanggil untuk suatu perkara atau pelayanan, kita juga tidak tahu. Kita juga ragu-ragu dan kita berpikir, apakah itu panggilan Tuhan untuk saya melayani, ataupun itu mungkin hanya suara hati, ataupun itu mungkin hanya panggilan daripada pemimpin rohani saya atau EJK saya. Nah, saudara-saudari, begitu juga dengan Eli. Kali ketiga, baru dia sadar bahwa Allah yang memanggil Samuel. Sebagai pemimpin, mungkin ada yang sedang melihat ataupun bersama dalam renungan pagi ini adalah pemimpin di gereja. Nah, kita juga mungkin cenderung begitu. Berkali-kali kita dipanggil untuk suatu pelayanan ataupun untuk satu-satu hal, kita mungkin tidak sadar. Dan saudara-saudari, untuk kali kedua, apabila Samuel dipanggil, dia juga bangun. Tetapi kali ini dia tidak berlari kepada tuannya. Dan saudara-saudari, wajar jika dia tidak tahu siapa yang memanggilnya, karena belum pernah Tuhan berfirman kepada dia. Dan untuk kali ketiga, Samuel dipanggil lagi. Dia tetap bangun dan pergi kepada tuannya.
Nah, saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah rasa lelah ataupun terbeban ketika dia dipanggil. Dan untuk kali ketiga ini juga, Eli sadar bahwa Allah yang memanggil anak itu. Dia memberitahu atau mengajar Samuel untuk menjawab sekiranya dia dipanggil lagi. Kemudian Tuhan datang dan berdiri di tempat itu serta memanggil Samuel lagi. Kali ini Samuel menjawab, "Ya Tuhan, hamba-Mu mendengar." Jawabannya adalah seperti yang Eli ajarkan kepada dia. Ketika Samuel siap dengan jawaban seperti itu, Allah berfirman kepadanya, memberitahu apa yang akan berlaku dan yang akan dilakukan oleh Allah. Demikianlah serba sedikit mengenai bagaimana Samuel dipanggil dan dia siap dipakai oleh Allah untuk menjadi perantaraan nabi. Untuk menjadi perantaraan, yaitu nabi untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat Israel. Nah, saudara-saudari, bagaimana dengan konteks kita pada hari ini? Berapa lama kita sudah menjadi orang percaya? Dan bagaimana kita meresponi ataupun menanggapi panggilan dalam kehidupan kita? Ketika kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita dipanggil untuk suatu pelayanan atau perkara, bagaimana respon saya dan Anda? Dan tahukah kita, pernahkah kita dipanggil? Tahukah kita bahwa kita dipanggil? Nah, saudara-saudari, terdapat beberapa respon yang mungkin kita berikan ketika kita dipanggil untuk suatu perkara, untuk suatu pelayanan. Pertama, kita menjawab dan menuruti panggilan itu. Kedua, kita tidak menjawab, tidak meresponi dan membiarkan saja panggilan itu. Kita dipanggil untuk suatu pelayanan, kita tidak menghiraukan panggilan itu. Kita biarkan karena kita merasa kita sudah selesa dengan keadaan kita sekarang ini. Dan ketiga, mungkin kita ragu-ragu. Kita tidak pasti dengan panggilan itu. Kita bergumul. Khususnya bagi yang mau mempersiapkan diri untuk dipelengkapi di sekolah teologi ataupun yang mau jadi hamba Tuhan. Nah, bila ada panggilan itu kita merasa ragu-ragu. Kita bertanya, betulkah itu panggilan saya? Atau itu hanya seruan pula? Atau itu hanya kata hati saya sahaja? Nah, mungkin kita jenis yang lambat sadar bahwa itu panggilan untuk kita. Dan mungkin kita meresponi dengan cepat tanpa peduli siapa yang memanggil kita. Kita tahu bahwa kita mau meresponi dan kita terus berjalan saja tanpa kita bertanya siapa yang memanggil kita, apa tujuan panggilan itu. Dan mungkin ada yang benar-benar siap meresponi panggilan itu dan tahu siapa yang memanggil dia. Saudara-saudari, mana satu respon kita? Ini bukan soalan betul atau salah, tetapi soal bagaimana kita meresponi panggilan di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil untuk menjadi orang percaya, percaya kepada Tuhan Yesus, dipanggil untuk melayani, mungkin ada yang terus menjawab ya dan menuruti panggilan itu. Mungkin juga ada yang tidak menjawab atau membiarkan sahaja dengan alasan tunggu dulu, belum lagi, belum siap bagi peluang dengan orang lain. Kita biasa mendengar respon ini ketika kita pergi menginjil di luar. Tuan rumah ataupun orang yang kita kunjungi itu berkata, saya belum siap untuk terima Tuhan Yesus. Ataupun dia kata, tunggu dulu. Ataupun belum lagi. Dan mungkin ada di antara kita yang dipanggil untuk melayani, untuk memimpin dan sebagainya, kita kata, tunggu dulu. Saya belum siap, atau kita mungkin berkata, oh bagi peluang dengan orang lain. Bagi peluang dengan orang yang baru, bagi peluang dengan orang-orang yang layak.
Jadi saudara-saudara, inilah antara respon kita ketika kita dipanggil. Dan saudara-saudari, mungkin juga ada yang seperti saya katakan tadi, ragu-ragu, tidak pasti. Betulkah saya dipanggil? Betulkah itu panggilan Tuhan untuk saya? Dan ada yang betul-betul lambat sadar. Berkali-kali dipanggil, tidak juga sadar-sadar. Ada juga yang betul-betul melangkah dengan iman, tanpa peduli siapa yang memanggil. Tidak melihat ke belakang, dia terus jalan saja. Selebihnya, dia berserah kepada pimpinan Tuhan. Dan juga ada yang betul-betul siap untuk dipakai Tuhan. Inilah aku, utuslah aku. Nah, inilah antara respon-respon kita. Jadi saudara-saudari, ada pelbagai tindakan atau respon ketika kita dipanggil. Namun demikian, marilah kita belajar daripada Samuel yang akur kepada panggilan Tuhan, yang siap untuk dipakai oleh Tuhan, meskipun tugas atau pelayanannya itu tidak mudah. Ketika kita mengatakan kita siap untuk dipakai Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa kita mau membalas kasih-Nya dengan melayani dan mengabdikan diri kepadanya, maka tidak ada alasan untuk kita berlengah atau ambil mudah. Bagi kita yang belum siap atau tidak mahu untuk meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita merenungi dan merefleksi sejauh mana kita betul-betul sudah percaya kepada Tuhan. Sejauh mana kita mengenal dan mengetahui pertumbuhan kita yang sepatutnya sebagai orang yang percaya atau orang Kristen. Dalam perjalanan iman kita, saudara-saudari, dalam kehidupan kekristenan kita, kita perlu makan makanan yang keras. Bukan hanya minum susu sampai selama-lamanya. Kita perlu bertumbuh, belajar untuk meresponi panggilan dalam hidup kita. Ketika kita dipanggil, mungkin kita seperti Samuel tadi tidak jelas, kita tidak tahu siapa yang manggil. Tapi di akhirnya kita sama-sama belajar untuk meresponi dengan mengatakan, iya, hamba-Mu mendengar. Dan kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan berlengah, jangan menunggu. Tapi persiapkan diri kita untuk meresponi apapun panggilan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, sekian saja perkongsian saya untuk pagi ini. Jadi mari kita sekali lagi mengangkat pujian yang kita nyanyikan tadi, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Saudara-saudari, mari saya pimpin kita untuk doa penutup untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, bantulah kami agar kami peka dan siap untuk menjawab panggilan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mahu agar hidup kami dipakai oleh-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dan menyampaikan berita baik, menjangkaui orang yang belum lagi percaya dan mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja renungan kita untuk pagi ini. Selamat bersurai, Tuhan memberkati kita semua dan jumpa hari esok.